daripada pengertian ya. Olah. Teh Nadia ganggu terus ini. Jika tuh siapa sukarelawan yang ingin premium, apa di saya yang jelek ya? Di saya tampilannya jelek banget ini. Tapi nggak apa-apa ya. Mari kita mencoba ya, sebenarnya manfaat itu lebih tinggi dari fungsi ya. Fungsi itu lebih ke deduktif. Ibu Dian dan kawan-kawan. Ya, Ibu Dian yang saya mau Ibu Dian apa Nona Dian? Bu Dian deh ya, karena Ibu udah kerja gitu aja. Nah, manfaat itu apa sih manfaat kita mencoba? Manfaat kita mempelajari Maaf, Bro. teori hukum ya. Karena teori hukum itu Maaf, Bro, itu kan belum ada di-share manfaat. share screen-nya yang PPT-nya. Nanti 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 ini di share ya, Oh nanti di ya, share siap. ya. Enggak. Ya. Nah, setelah nanti kuliah manai dulu ini baru diulang di rumah. Nah, gitu ya. Harus penasaran. Kalau enggak ya sulit untuk memaknai. Jadi manfaat itu lebih tinggi daripada tujuan. Ya. Nah, tujuan itu lebih kepada deduktif ya, Bu Nadia, Teh Nadia, Kang Richard yang kelihatan aja ya, Budian dan kawan-kawan. Maka manfaat ini dia berada di atas fungsi gitu. Karena fungsi, tujuan ini kan hanya ke deduktif ansih. Apa itu deduktif ya? Pemikiran logik yang tinggal di dalam akli gitu ya. Nah, oleh karena itu manfaat ini dia cenderung kepada perpaduan antara das solvent dan das resistensi. Sebenarnya tidak resistensi ya, perpaduan juga antara ius constitutum dan ius constituendum, hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Apalagi Budian dan kawan-kawan yang berada di law enforcement, ini kan kemampuan kita untuk menciptakan keadilan pada akhirnya. Aduh, sebentar ya, diganggu lagi. Ya, ya gimana? Assalamualaikum. Halo? Iya, Bang. Mana? Halo? Iya, iya, iya. Sebentar ya, saya 5 menit ya, Bu Dian dan kawan-kawan ya. 5 menit ada yang... Halo kawan-kawan, halo. Ya, Halo Pak. Bang, ya. Kenapa Tenang, Bang? Pak, masih Ini Prof. Afsan lagi telepon. ini Lagi telepon dengan orang kali, kayaknya. Makanya dimatikan dulu dia. Masih oke. masih Prof. Aslan masih ada di room kok. Tenang aja. Ya, kita ada dari kampus ya. Ada acara dari Dewan Guru Besar. Baik, kita lanjut ya. Oleh karena itu manfaat tadi sudah saya beritahu, dia berada setingkat perpaduan antara tujuan dan fungsi. Nah, dia berada di manfaat ya. Nah, manfaat itu memadukan ius constituendum dan ius constitutum atau agar tidak terjadi resistensi antara dasolen dan dasainnya yang menimbulkan fenomena hukum. Fenomena hukum adalah suatu peristiwa atau keadaan di mana hukum itu terjadi penyakit gitu sehingga harus diobati. Ya, Kang Richard, Kang Agung, ya, Yunus ya. Nah, itu. Jadi kalau kita ini tampil bagaimana sih mahasiswa hukum, bagaimana penegak hukum, nggak ada bedanya. Dia tampil terus menghormati, dia terus meluruskan bagaimana agar dasein itu kembali ke dasolen itu S1. Sebenarnya tidak, agar dasolen itu sesuai dengan perkembangan hukum di lapangan itu S2. Kalau dua-duanya nggak benar, kita di S3, kita hancurin itu semua. Kalau sangat benar kita dukung. Jadi S3 itu menemukan
mempertahankan, mengurangi, dan mencoba merubah. Nah, itu S3. Tapi kalau S2 tidak. S2 itu dia mencoba hal-hal normatif yang ganjil, yang ganjen, tidak mampu bekerja di lapangan. Itu S2, awas loh. Harus paham. Jadi dia mencoba merubah kaidah hukum normatif yang kaku, tidak lagi mendapat menampung kekinian. Nah, itu kalau orang HTN. Tapi kalau Nadia nggak begitu. Untuk S2, untuk Nadia orang perdata, Nadia harus melihat janji. Ini siapa Nadia? Ini siapa yang mau masuk? Edwin. Buka aja apa Nadia? Jangan saya. Ya saya buka ya. Admin, silakan Edwin. Itu bedakan dokumen hukum itu bisa dalam bentuk perjanjian, bisa dalam bentuk basiking. Kalau orang HTN atau administrasi HTN itu undang-undang, dokumen hukumnya perundang-undangan, legal, regulasi. Kalau orang administrasi negara, dokumen hukumnya, ini awas ya karena campur ya. Saya masuk nih. Ya, saya masuk nih. Ada Kang Agung nih yang sangat serius, Kang Robert, Kang Richard, kok Kang Robert. Kang Richard di ke Sunda jadi Akang. Kalau ke Medan nanti jadi Abang ya. Nah, Siap, ada siap. siapa lagi yang semangat? Kalau Bu Dian jangan ditanya. Bu Dian itu di atas 45 loh. Masih ada zaman sekarang orang yang seperti ini itu langka. Ya. Nah, kita itulah manfaat. Sehingga teori itu manfaatnya tidak ada teori, bukan ilmiah. Gimana itu, Kang Yunus? Artinya kalau nggak ada teori itu nggak ilmiah. Percuma kita duduk di sini kalau nggak ilmiah. Artinya nanti kerangka pikir saudara di dalam membuat tesis, kalau sudah kerangka pikirnya terbentuk, 50% tesis saudara selesai. Saya tidak menyatakan mata kuliah ini sangat penting, tapi tidak. Bagaimana dia meramu filsafat hukum, metode penelitian hukum, disupport secara baik oleh teori hukum, dibungkus. Nah, substansi urusan saudara, nggak karena kita lihat amat gitu ya. Misalnya yang Kang Yudus pidana, itu Bu Dian pidana yang selalu, oke kita beresin lah itu konflik kewenangan dan tanggung jawab di masing-masing instansi. Nah ini berarti Bu Dian itu harus ke kompetensi absolut gitu. Kewenangan absolut sebuah, ya, gitu ya. Nah, itu yang kita akan coba ya pengantar mata kuliah ini. Kenapa sih apa pengertiannya, apa tujuannya, kan gitu ya? Apa substansinya, apa manfaatnya, kegunaan penelitian, apa benar beda kegunaan dengan pemanfaatan, apa beda tujuan dengan manfaat. Nah, ini kita coba merekonseptualisasi. Kenapa harus manfaat jadi judul sub CPL gitu, capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini manfaat itu mendekatkan semua gitu antara fungsi dan tujuan, ya, antara pengertian dengan ini antara kebetulan dan kebenaran. Ayo, Kang Yunus, pilih mana? Benar salah atau betul keliru? Nah, yang benar itu benar salah ya, kebenaran yang ada dan kesalahan. Nggak ada kebetulan dan kekeliruan. Itu beda ya. Silakan kasih awalan. Selama ini betul salah yang benar, bukan betul dan keliru. Oh ini keliru, ini betul. Ya kebetulan. Akhirnya tambah awalan jadi keliruan. Ini sama. Manfaat itu beda dengan tujuan. Manfaat itu beda dengan kegunaan. Ya, kalau manfaat itu dia outcome gitu. Lebih tinggi dari kegunaan. Nah ini kita mau coba sekarang. Teori hukum itu tidak ada teori hukum, tidak ilmiah ilmu hukum. Berarti sama aja orang hukum ilmu hukum dibicarain oleh preman. Nah, kalau tidak ada teori yang diagungkan oleh selain hukum itu kan di humaniora ya. Humaniora dibagi dua, humaniora umum, humaniora hukum. Maka nanti kita penelitian hukum yuridis, penelitian hukum deskriptif analitis, deskriptif itu terbagi lagi ilmu sosial dan ilmu hukum. Jadi kita nggak mau kalah bahwa hukum itu adalah ilmu. Itu harus ajak gitu ya. Nah, baca buku Arif Sidarta ya dari Parahyangan itu sangat bagus. Dia anak buah Mukhtar, walaupun dia dari Parahyangan, tapi pola pikir yang dibangun sangat bagus.
Nah, kita coba memulai bagaimana manfaat teori hukum. Pendahuluan. Landasan teori, yang bicara landasan, coba aja langgar, ambles gitu kan, kayak ambalang tuh. Landasan teori merupakan parameter pengukur, ya, suatu sarana untuk mengukur suatu kajian ilmiah. Nah, ini kemudian ilmiah atau tidak. Jadi sangat tergantung kepada teori hukum. Maka kerangka pemikiran itu mempunyai kedudukan penting dalam tesis. Awas lo Bang Richard, awas lo Kang Agung, awas Teteh Nadia. Tidak ada teori hukum, salah teori hukum berarti melangkah salah. Ya, kalau ini orang perdata, orang hakim, salah kamar. Seharusnya perdata masuk kamar. Gimana itu, Kang Richard? Kalau ada yang salah kamar, apa implikasi yuridisnya? Hayalkan aja sendiri kalau salah Fotokopi kamar. absolut. Nah, itulah ilmiah atau tidak, itu sangat bergantung pada teori hukum. Nah, teori dibangun dari term. Term itu adalah suku kata yang tidak sembarangan, gitu, yang mengandung makna, membentuk proposisi. Variabel-variabel yang terdiri dari himpunan term, ya, yang biasanya benar, kalimat benar. Ada kalimat benar, ada kalimat pasti benar. Itu premis namanya. Memunculkan kalimat premis menjelma menjadi hipotesa. Itu kata orang sosial. Tapi kita tidak mengenal orang hukum. Hukum tidak mengenal hipotesa. Hipotesa, koma, premi apa? Apa namanya lagi? Ada geometri apa ya? Hipotesa, kemudian ada postulat. Atau aksioma, tidak mengenal. Tidak, itu ilmu sosial, ya. Orang hukum tidak mengenal, bukan tidak mengenal, tidak meng, bukan tidak mengenal, barangkali aku mengenal, cuma tidak menganut hipotesa. Tetapi kan itu ya. Tetapi sepenuhnya fundamental. Ini nanti dibagiin ya, Bu dia. Ini Nadia nanti dibagiin sama saya. Nah, tidak sembarangan juga gitu ya. Tidak sembarangan juga menentukan teori itu. Misalnya Prof. Aji, Prof. Nandang, apa betul ada teorinya? Nah, teorinya ada dalam disertasinya. Tapi apakah dia juga termasuk di kalangan yang populis? Karena kalangan ilmiah itu mengagungkan pendapat gitu ya, sesuai bidangnya gitu. Nanti itu tidak semua juga harus pilah. Makanya makanya ya, makanya sering kita di dalam buku ya, Pak, siapa yang kelihatan nih, banyak yang itu ya, Pak Richard terus yang kelihatan sama Kang Agung. Nah, banyak kita memilih buku, tidak semuanya juga teori-teori para orang hebat itu, tapi bagaimana tingkat ketermakmurannya, ya. Nah, ini yang harus dikembangkan gitu. Itu teori dibangun dari term, ya, suku kata yang mengandung mana, bukan asal ucap gitu ya, yang membentuk proposisi variabel-variabel yang
bentuk pengertian ilmiah ya yang memunculkan kalimat premis. Kalimat premis itu adalah kalimat ilmiah yang pasti benar. Premis ini terbagi dua, ada mayor, ada minor. Ya, menjelma menjadi hipotesa atau hukum tidak menganut hipotesa setelah atau aksioma, tetapi sepenuhnya mempernaamani teori gagasan ahli hukum terdahulu yang teruji sebagai pendukung ilmu hukum, ya, sampai ke landasan yang paling abstrak. Nah, itu maknanya dalam lagi gitu ya. Jika mau di ini. Misalnya contohnya begini ya, saya stop. Contohnya kembali ke siapa itu? Nadia. Nadia itu dulu judulnya perlindungan hukum terhadap pemegang lahan dan bangunan dari ancaman penyerahan yang ilegal, yang apa namanya, wan prestasi gitu. Nah, pokoknya kira-kira seperti itu ya. Nadia masih ingat, saya bayangin Nadia aja udah lupa. Bahkan nilainya aja dia nggak tahu. Barangkali gitu. Ya, karena dulu kan simpulnya kayak matematik. Jika 2 tambah 2 4, maka 5 kurang 1 adalah 4. Di hukum nggak berlaku. Itu logika lurus namanya. Bisa aja 2 tambah 2 itu 10. Benar nggak, Kang Guntur? Kang Guntur kalau di Sunda harus jadi Akang. Tapi kalau di Jakarta harus jadi Mas Guntur. Gitu. Jadi lurus itu berpikir lurus. Freddy Sambo eh, merencanakan pembunuhan. Oleh karena itu gimana, Kang Yunus? Freddy Sambo harus dibunuh. Nggak begitu hukum. Tapi sebelumnya terbukti merencanakan. Itulah disebut dengan perbuatan pidana. Ya, terbukti gimana itu, malah maknanya dalam itu terbukti itu. Di situ ranah kompetensi absolut daripada, ya, Budian, hukum acara. Hukum acaranya aja nggak dirubah. Apa CCP jadi alat bukti? Mana ada, cuman pintu masuk kok. Itu kealfaan yang paling fatal itu. Lebih baik melepaskan orang yang salah ketimbang lanjutin. Ayo gimana sih, ada game ini penting nih. Ya. Nah, itu yang harus dipahami gitu. Dalam teori itu tadi berjenjang dia teori itu. Maka tadi kita melihat kalau Freddy Sambo diancam pembunuhan, teorinya bukan teori pembunuhannya, tapi teori penegakan hukumnya yang kita harus agungkan gitu ya. Nah, dalam penegakan hukum di situ ada masalah pembuktian, kedudukan yang diambil, ya, ada masalah. Apa masalahnya? Ada pembunuhan yang dilakukan oleh pejabat. Itu masalah, Budian. Tapi belum novelty. Karena orang udah banyak mengambil. Jadi latar belakang itu terjadi dua ya. Latar belakang masalah dan latar belakang novelty. Urgensi kenapa diangkat judul ini. Ada gagasan nantinya. Ada minimal bantuan sekecil apapun teori yang saudara hadirkan di dalam kesimpulan nanti. Bukan kesimpulan pemerintah atau jaksa harus giat lagi. Itu mah bukan pendapat, itu mah. Itu mah boro-boro SMP itu mah. Ya. Itu kebanyakan tesis kita begitu, apa nggak malu gitu. Nggak ada sama sekali gagasan ilmiahnya di dalam kesimpulan, apalagi dalam saran. Misalnya Bu Dian, ya, KUHP cenderung kepada Eropa kontinental ortodok. Nah, itu berani yang membuat sebagai pemicu tidak baiknya implementasi hukum mati di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai teori ini dan itu yang ada, dikuatkan oleh fenomena hukum yang muncul agar keadilan tetap terjaga, perlu dirubah pasal sekian dengan konsep seperti ini. Itu baru gagasan sendiri. Bukan kayak Kang Yunus. Wah, pembunuhan sesuai dengan 349. Oleh karena itu, Kapolri harus mengadakan apa
sosialisasi atau telekonferensi ke anak buahnya. Itu sih bukan kajian, itu sih statement, nggak ada gunanya. Mana teorinya? Mana landasan pemikiran gagasan sendiri untuk kontribusi ke ilmuwan hukum? Sesuatu yang baru. Walaupun eskalasinya S2, bukan S3. Yang membentuk SPOP misalnya Budian, menciptakan kembali ke kantornya. Begini loh cara menentukan TSK itu dengan gaya baru. Karena banyaknya alat bukti. Jadi itu baru kontribusi terhadap ilmu hukum. Nah, sekarang di Kapolri, dia punya bagus sekarang. Restorasi Justice itu berkembang dengan cara apa? Gelar perkara. Mana ada? Ayo Kang Yunus. Kedudukan hasil gelar perkara dalam penetapan tersangka ditinjau dari teori keadilan. Wah, itu baru dugaan. Belum lagi tuntutan. Kan begitu. Pidana itu berkembang. Restorasi justice oke. Kenapa 3 negara Irlandia, Belanda, dan Norwegia penjara kosong? Kenapa Budian? Karena berhasil mereka. Satu, budaya hukum mereka di atas rata-rata. Yang kedua, mereka nggak ingin menerapkan burung dalam sangkar. Wahai kau burung dalam sangkar, kata Emilia Contessa. Nggak ingin dia seperti itu, tapi mengagungkan restorasi justice dengan resiko tentunya. Tapi pembinaan mental kuat nggak? Ini lembaga masalah. Nah, restorasi justice itu berkembang. Tapi jangan kita gayanya umum mulu, tidak. Tadi aja penerapan itu kan bagus. Kedudukan hasil gelar perkara itu kan dalam penetapan tersangka ya ditinjau dari teori keadilan. Sebenarnya gelar perkara itu seorang Kapolri itu hebat menurut saya. Itu perkembangan hukum. Mestinya jaksa juga bisa, terutama keuangan negara. Bagaimana penyelamatan keuangan dulu, bukan kurungan dulu gitu. Itu nanti pelengkap penderita, jangan pelengkap penyerta. Tetap dia harus menderita. Itu kan Indonesia puas karena dijajah Belanda. Ya, senang melihat orang susah. Karena warisan Belanda. Kita kan dijajah Belanda. Kita senang kan melihat orang susah. Coba aja kalau Teh Dian yang begitu rajin dikasih nilai B, pasti ngamuk kan? Ya, pasti ngamuk dengan ini dan itu. Padahal itu proses. Mungkin diuji, mari kita perbaikan. Jangan nggak ikut kuliah, terjun bebas, nggak ikut kuliah, nggak pernah kuliah, nggak lulus. Besok wisuda. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Apa itu terjadi, Budian? Silakan Budian buktikan itu. Tanya ke Pak Indra. Mata kuliah saya banyak yang nggak lulus, kok udah wisuda, itu bagaimana ceritanya itu? Malu nggak itu? Nah itu gitu, Pak Indra gitu. Ya, kalau suara guru besar itu bukan suara suara hati atau suara ini ya, bukan suara mengada-ada. Itu ketika Raisa Tapi siapa namanya itu? Pak itu memarahin Hakim Agung, ingat nggak? Saya pecat kamu sebagai mahasiswa saya. Pecat aja 2000 kali udah lulus ini kok, gitu kan? Karena itu kemarahan orang loh, Bu Dian. Itu maknanya dalam itu. Di depan umum dia bicara itu. Kamu Hakim Agung salah memutus. Kamu mahasiswa saya malu. Kan gitu katanya. L-nya itu kayak digumul gitu. Malu. Itu bahasa orang-orang hukum dulu kan begitu ya. Untuk menunjukkan bahwa stereo itu stereo intelektual hukum gitu. Saya malu sama kamu. Saya pecat kamu sebagai mahasiswa saya. Itu nggak ada gunanya dia bicara itu. Tapi maknanya. Sebagai mahasiswa saya cukup Jawa berat dengan cara kamu memutus seperti itu. Nah, gitu kan kalau orang guru besar marah itu doa kan gitu ya, walaupun nggak dikabulin oleh Tuhan gitu. Nah, itulah kira-kira kita belajar tentang apa pentingnya teori hukum ini ya. Kita lanjut yang kedua. Nah, hipotesa ini kita nggak kenal, tapi secara umum hipotesa itu divalidasi, tidak cukup statement saja. Misalnya Kang Richard itu, aduh ini mau masuk keluar masuk siapa ini? Alin Kosasi, tolong Bu, ini ya oke. Nah, hipotesa itu divalidasi ya secara umum bukan hukum ini, tapi bisa diperbandingkan dengan uji empirikal. Nah, awas,
uji empirikal di kita ini bukan wawancara, bukan juga data primer, tapi dokumen hukum. Awas ini, ya. Ini tolong diperhatiin. Tidak ada tesis atau tulisan yang tidak memunculkan dokumen hukum. Itu dongeng. Contoh, saya balik nih. Kang Richard mau mengambil, Kang Richard ini bukannya ini korban pembunuhan itu bukan? Yang di Prudent Sambo. Nah, Kang Richard mau ngambil pidana misalnya ya. Nah ini penting. Saya mau cerita tentang pembunuhan berantai, membunuh, memperkosa. Itu namanya apa? Ada orang pidana di sini? Kang Yunus? Membunuh hari ini, besok memperkosa, besok lagi mencincang, besok lagi mencuri. Itu namanya apa? Pidana apa? Pidana pemberat. Tindak kejahatan apa? Ya, itu juga yang kita kenal dengan extraordinary ya. Tapi itu kan gaya orang politik. Di kita ada teori yang disebut dengan konkursus realis ya. Pembunuhan berantai kumaha sih ini S1-nya hilang begitu saja. Yang dari pidana jangan hilang lenyap ditelan ebit gak ada ya. Mau tanya sama siapa? Tanya sama rumput yang bergoyang karena ijazah nggak bisa ditanya gitu kan. Nah, itu yang harus Anda pahami ya. Kembali ke teori-teori. Kalau kita di sini teori untuk mengungkap sebuah kebenaran ya. Itu teori ya. Nah, teori hukum tidak ada, sekali lagi tidak ada tulisan hukum yang tidak menyelesaikan masalah hukum. Oleh karena itu didasari dokumen hukum. Nah, yang uji empirikal ini bukan data sekunder, wawancara lah, mendapatkan melihat gelagat orang di lapangan, legal research, nggak ada itu. Ini yang disebut dengan dokumen hukum. Apa saja dokumen hukum di perdata, ya, ya ini bisa apa saja. Ya, kita berkembang ya, apa saja bisa regulasi ini untuk siapa? HTN bisa basicing. Siapa yang tahu basicing apa? Jangan lupa lagi. Ketetapan, Prof. Ketetapan. Ya, basicing apa? Ketetapan. Kenapa ini? Udah ditutup. Basicing itu apa? Nah, Ketetapan. regulasi ini HTN, basicing ini hukum administrasi negara. Jadi dokumen hukumnya ya. Kemudian pidana apa? Pidana apa dokumen hukumnya? Ya nggak aman. Atau hasil gelar. Pada saat belum tuntutan itu hasil gelar. Pada saat tuntutan bisa aja apa? Ya, apa orang perdata bisa perjanjian apapun bentuknya, perjanjian ya yang pada akhirnya melarikan kesempurnaan janji dalam bentuk perikatan atau surat atau disebut dengan kontrak ya, kontrak and agreement as legal binding gitu ya. Nah itu yang harus Anda pahami. Ini nggak ada omong kosong, nggak ada gunanya kalian menulis nggak ada dokumen hukumnya. Itu dongeng ya. Freddy Sambo membunuh, mana putusannya? Anda nggak puas kan dengan Freddy Sambo, nggak dihukum-hukum, tidak puas. Tapi kalau udah puas jangan diangkat lagi. Anda nggak dapat ilmu. Anda nggak setuju dengan penundaan sistem hukum yang menyebabkan keadilan penundaan tidak terpenuhi misalnya ya. Mana putusannya? Apa judek fakta yang berkembang di lapangan misalnya? Bagaimana Anda pertimbangkan ketika dia mau membunuh tapi istrinya membohongi gitu. Nah, penjahatnya yang mana nih, istrinya apa dia? Apakah ada penerapan deponering di sana? Terhadap jasa negara gitu ya, bisa dimaafkan atau tidak? Jangan ambil yang lurus-lurus. Freddy Sambo pejabat tinggi membunuh anak buah, keji, harus dihukum. Semua orang udah tahu. Perlu itu mah.
Tapi bagaimana kok ada penundaan? Itu masalah. Yang kedua, kok CCP bisa dijadikan alat bukti secara utuh menyeluruh, walaupun secara kasat mata, tapi hukum acaranya nggak ada. Ada nggak hukum acara yang mengatur CCP? Lantas hakim berdasarkan apa? Harus ada cat melulu, saksi ahli melulu. Apakah CCP ini diatur dalam hukum acara? Sampai hari ini nggak ada. Itu yang dipermasalahkan. Nah, bagaimana teori law enforcement, teori penegakan hukum? Di mana kita menemukan teori penegakan hukum? Teori atas, ini teori negara hukum. Kenapa harus ada negara hukum? Paling atas apa? Penegakan hukum itu demi keadilan, kan? Ya, jadi teori keadilan, teori penegakan hukum, di bawahnya teori penegakan hukum. Apa yang masalah di situ? Masalah alat bukti, keraguan. Pertama, bukti apa? Bukti rekaman ini, apa namanya, bukti rekaman bahwa di situ ada tekanan dari istrinya yang sedikit modus misalnya. Misal, kita tidak menuduh ya. Karena di sini bebas gitu. Nah, dokumen itu harus dihadirkan terlebih dahulu. Mana nih Kang Yunus? Kalau tidak, itu namanya dongeng. Nggak ada dokumen. Misalnya ya, kalian ingin mempermasalahkan cilaka. Cilaka itu apa sih, Kang Yunus? Undang-undang cilaka itu apa namanya? Undang-undang 11 tahun 2020 tentang Ayo ngabsen terus. cilaka. Ya, tentang apa? Nah, regulasi ya, regulasi itu terdiri dari konstitusi atau UUD 45 sampai peraturan kepala desa. Carilah dokumen itu yang ingin dijadikan hipotesa, gitu kan? Misalnya Meikarta. Apa dokumen hukumnya? Ya, hasil pemeriksaan ditemukan tidak ada izin lokasi sama Guntur tuh, sama Kang Mas Guntur. Ditemukan dokumen tidak ada izin lokasi sama sekali. Nah, berita acaranya itu kok bisa gitu ya? Cari dokumennya atau putusannya. Nah, itu undang-undangnya yang dilihat, ya pengaturannya. Kemudian administrasi negara, misalnya penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin lokasi hambalang dan kaitannya dengan markup kerugian negara, ya dalam rangka pembangunan atlet di kawasan Hambalang. Nah, yang dilihat di sini itu ada penyalahgunaan basicing di sini. Harus ketemu izin lokasinya, penetapan lokasinya. Nggak boleh, kalau nggak jadi dongeng. Nah, kalau itu untuk administrasi negara, karena kaitan dengan lingkungan. Nah, kalau Mas Guntur misalnya ya, mana ini Mas Guntur? Mas Ui mana? Ini ada Mas Guntur, ada. Kang Tri ada juga. Ini yang dari Pemda. Kita semua ya, kita sebut tidak satu-satu. Makanya tolong bicara, nanya, jawab gitu. Ini Nadia. Halo Nadia. Mana Nadia? Dibantu Bu Dian deh. Nadia. Ini kan harus sesuai dengan ketentuan dekan. 5 sampai 15 menit itu harus ada foto. Karena ini daring. Untuk melihatkan kesungguhan gitu ya. Daring ini lebih susah loh sebenarnya. Ya benar nggak? Lebih susah. Pertama ngontrolnya susah. Kang Richard sekarang di bawah pakai apa saya nggak bisa lihat kan. Itu aja pakai anduk. Artinya di sini tetap sikap orang yang keluar masuk. Seperti ini nih banyak yang keluar masuk ya. Atau dia tidak mengambil tempat itu dalam blended house, blended learning itu kan belajar buta ya. Di mana aja tetap boleh, tapi tolong sikap-sikap sekolahannya tetap terjaga. Itu ada surat dekannya ya. Tolong Nadia itu dipoto. Orang yang dalam mobil, orang yang dalam mana. Masih untung. Ini yang nggak melihatkan diri ini gimana jadi uka-uka. Ya tolong dipoto 15 menit sekali. Itu aturannya begitu dari menteri. Ya. Kalau hadir saja orang itu memenuhi komponen, hadir saja dia daring. Semua komponen dipenuhi. Itu nilainya udah B. Begitu. Berarti nggak ada yang nggak lulus.
Tapi kalau nggak hadir, nggak mana, itu ancaman, nggak tahu gitu ya. Komponennya harus dipenuhi terus. Itu surat menteri ya. Nah itu yang dipahami. Sekali lagi itu tolong dipoto. Nanti kita nggak enak dengan yang lain ya. Laporan ke Dikti kan ini negeri ya. Nah hati-hati. Misalnya siapa kembali lagi saya ke Mas Guntur ya. Mas Guntur itu tidak perlu ada putusan. Misalnya ada izin lokasi Meikarta. Tidak ada terjadi apa perbuatan fiktif negatif dalam penerbitan izin perumahan Meikarta di Kabupaten Bekasi ditinjau dari hukum lingkungan misalnya boleh ya. Nah, apakah dokumen Mas Guntur itu harus ada izin lokasi? Nggak ada izin lokasinya. Mana ada pemeriksaan polisinya? Itu juga boleh jadi dokumen. Apakah harus ditemukan ke lokasi? Kalau bisa di browsing, nggak perlu ke lapangan. Kan seperti itu. Nah, apakah beliau, kalau hukum administrasi negara, dia wajib memberi terang semua dokumen negara, karena itu bukan dokumen rahasia, izin lokasi itu, gitu. Nah, Indonesia ini kan memupuk tidak bagus, hal-hal yang curang disembunyikan, mestinya dibuka. Ketika akta itu nggak ada masalah, dibuat kajian ya silakan untuk perbaikan, gitu. Jadi kan rahasia, jadi kayak eksklusif gitu. Tidak boleh disentuh kaum ilmuwan, wah itu nggak benar. Nah ini ada beberapa teman-teman nih yang tidak bisa melihatkan diri, coba disapa oleh ketua. Itu tugas ketua. Karena ketua itu ada istimewanya. Ya, gitu ya. Jadi untuk Mas Guntur, apa tidak ada dokumen sama sekali misalnya? Aspek pertimbangan penggunaan tanahnya, ngapain diterbitkan sertifikatnya? Kalau tidak ada aspek PGT-nya, aspek pertimbangan sama sekali tidak ada. Nah, dokumen itu aja ke lapangan. Jadi dokumen hukum itu tidak perlu harus putusan, tapi yang menyangkut basicing atau keputusan pejabat negara atau baik declaratory, baik penetapan maupun putusan, baik pun berasal dari permohonan maupun berasal dari perkara gitu. Jadi kan basicing itu bisa declaratory dan bisa amar. Ya, itu yang saya dapatkan. Nah, dokumennya cukup aspek. Kalau itu banding administrasi, cukup somasi. Sudah kami somasi, sekian tidak bisa. Naik ke atas juga banding administrasi, nggak bisa juga. Kami tuntut PT UN. Nah, PT UN itu mana posita petitumnya? Sudah cukup itu. Tapi kalau tidak ada, itu dongeng. Tesis apa itu? Itu yang disebut dengan dokumen hukum ya. Nah, ini yang kita sampai sekarang. Nah ini itu yang disebut ekonomi. Nah kalau empirika ini hipotesa itu kita harus buktikan dengan teori hukum dan dilandasi dokumen hukum. Ini ada amar juga ya, ada amar silakan. Ya, hasil gelar perkara ini pidana semua. Ada perjanjian. Nah perjanjiannya apa saja? Neng dia bisa aja. Perjanjian ini bisa surat kuasa silakan. Bisa juga MOU silakan. Ya, apalagi pokoknya perjanjian dalam yang melahirkan kontrak ya, yang melahirkan kontrak bukan perjanjian lisan. Kontrak apa bedanya perjanjian dengan kontrak? Nadia, ada yang bisa sukarelawan bisa bantu? Apa bedanya kontrak dengan perjanjian? Ada yang bisa bantu? Apa bedanya oprisnikom? Apa bedanya tutiskom, oprisnikom dan perbintenisen? Please Nadia, bantuin dong. Masa saya minta dibantu nggak boleh? Sampai mengemis begitu, jawab aja. Salah juga nggak apa-apa, kita benerin. Apa bedanya penawaran, dimulai dari penawaran, penerimaan, persetujuan, perjanjian, diikat deh. Kalau bentuk sempurna dari perjanjian itu kan akta. Benar nggak? Benar, Bang. Nah, apa syarat sahnya perjanjian? Apa syarat sahnya akta?
Ayo, orang perdata. Syarat sahnya perjanjian 1320 dan 1328. Ya, 1328 dilakukan dengan itikat baik. 1320 memenuhi unsur subjektif, sepakat, dewasa, objektif, kausal yang halal. Satu lagi, hal tertentu. Apa itu hal tertentu, Nadia? Mudah-mudahan tidak Karena paham. itu hal yang diperjanjikan, Pak. Saya nggak tahu konkretnya seperti apa. Jangan dongeng. Bantu pengacara. Apa yang dimaksud dengan hal tertentu? Apakah 1320 itu kata-kata mutiara yang setiap hari Anda laksanakan? Bisakah kita membaca pasal? Nah, dia baru lulus. Kalau kausal yang halal itu apa sih? Dibantu Kang Yunus. Kausal yang halal kan banyak perkara itu. Kan Kausal ada yang janji-janji di kausalnya itu, di substansi di pasal itu yang melanggar kepentingan umum, yang melanggar agama, yang melanggar crime. kesusilaan. Boleh nggak diperjanjikan gini, Kang Yunus? Jika kamu lulus atau jika saya menang judi, maka saya kamu akan beri hadiah 5 miliar. Terus dibuat dalam perjanjian. Sah nggak itu perjanjiannya? Batal demi hukum. Kan itu maksud saya, sah apa enggak? Tidak sah. Apa yang dia langgar? Ini syarat objektif. Nah, syarat sah bagiannya bidang objektif. Tepatnya Syarat pasal 1320 bagian ketiga, syarat material. ketiga. Ya, cacat objektif. Kausalnya yang nggak halal. Kausal Ya. itu, ini kan baru lulus nih Nadia. Kausal itu adalah substansi yang diatur dalam pasal yang melanggar tentuan subjektif. Tidak lazim. Oke, Kang Yunus. Ya. Inul Daratista. Adam, suami istri. Terus ada X dan Y, suami istri. Menitipkan spermanya pada X dan Y. X, perempuannya. Y, suaminya. Boleh nggak diperjanjikan? Ayo Nadia, melanggar yang mana? Jadi harus paham gitu tamat S1 itu. Katanya unggul, inovatif, kompetitif lagi. Habis Universitas Indonesia oleh Unsika. Lulus semua. Di seluruh departemen. Ada berapa kementerian? 34 orang Unsika semua. Presiden orang Unsika. Iya dong. Inovatif. Menang semua kan? Gak ada yang orang lebih unggul. Sudah itu kompetitif lagi. Inovatif, kompetitif, unggul lagi. Ditanya kausal yang halal, jawabnya halal juga. Begitu ya, tamat S1. Tahu Kang Yunus kausal yang halal? Kan begitu. Itu dokumen hukumnya gimana gitu. Diperjanjikan gini, tukar menukar, diperjanjikan dengan harga yang tidak diadakan. Itu melanggar mana? Misalnya tukar menukar dari Bali dan di Lombok. Di Bali tanahnya 6 hektar, tapi di Lombok 500 hektar. Tapi perbandingan harganya disembunyiin, tidak dimuat. Padahal di Bali itu 6 hektar 5 triliun. Di Lombok 500 hektar cuma 5 miliar. Nah, harga itu tidak ada banding. Ada cacat nggak di situ? Mana orang perdata ini? Pernah nggak sidang pengadilan kayak Kang Yunus, Kang Richard? Mari kita berbagi ya. Tolong yang sidang-sidang itu mari kita berbagi di sini. Saya ini hanya membongkar saja gitu. Ini kita diskusi, nggak ada yang harus malu. Tapi bagaimana kita mengungkap kemurnian hakim, keilmuannya itu keluar. Jangan kalah sama lawyer, sama hakim, sama apa namanya, jaksa pengacara negara gitu ya. Bukan jangan kalah maksudnya. Mari kita ilmu kita itu kita tampilkan minimal memberi kontribusi terhadap mereka. Kalau kita hebat, kalau kita nggak hebat kita tolong, kita ini ilmunya kita pungut gitu. Nggak ada harus malu-malu ya. Kalau yang malu-malu atau gengsi senang lihat orang susah itu mah Belanda belum pergi di Indonesia warisannya buruk. Iya, senang lihat orang, aduh nilai Bu Dian A+, bisa ngalahin dosen. Oh, bangga kita.
Kami ini bukan malaikat loh. Hanya mengungkap bagaimana kebenaran itu. Belum tentu benar juga, jangan percaya. Gak boleh. Ya. Nah, kuliah jadul juga. Kuliahnya S3 tahun 80, belum lahir. Belum lahir pada. Jadi gitu, Kak Yunus. Itu maksudnya. Di pasal 1320 itu. Ya. Nah, bedakan. Mana syarat perjanjian, mana syarat kontrak. Ini kan nggak ada yang bisa membedakan. Ya, hakim taunya syarat sah perjanjian. Padahal itu tidak diperjanjikan dalam akta. Gimana eksekusinya? Kontrak itu lebih kepada implementatif. Janji lebih kepada deduktif. Akad ansih. Ada nggak akad yang nggak mengikat? Ada nggak janji yang nggak mengikat? Ayo. Mana nih yang pada dikudu? Kang Yunus sudah punya janji belum? Pernah berjanji belum? Apakah semua janji mengikat? Tidak, tidak semua. Ya, yang mana? Buktikan. Kalau orang hukum kan gitu ngomongnya, bicaranya. Padahal itu mendidik. Ya janji yang nggak mengikat ya nggak ada lah. Untuk apa dibuat janji kalau nggak mengikat? Ya, kecuali janji Kang Yunus, janji gombal. Nah itu yang nggak mengikat. Ya kan? Kemarin Kalau ada urusan problem. cinta kan susah mau dijanjiin. Janji Izin Prof. sakral mengikat nggak? Nanti ketemu di akhirat. Maknanya dalam. Artinya bedakan, Teh Nadia. Mana syarat perjanjian, mana syarat sahnya akta. Akta itu sudah mengikat. Kalau yang diikat itu pageh. Itulah hukum. Kalau janji itu masih Anglo-Saxon. Tapi kalau udah akta, itu udah Eropa kontinental. Urusannya eksekusi nanti. Nggak ada gunanya kalau janji melulu. Mau nggak di PHP-kan? Yeniska. Di PHP melulu. Nggak kan? Kasih pengharapan. Kayak Nadia. Senang dikasih pengharapan. Yang ngasih pengharapannya Kang Yunus. Kang Yunus pabriknya gombal gitu. Nah, ada nggak janji yang nggak mengikat? Ada janji gombal. Artinya tidak ada, itu kan karena penasaran aja. Artinya, nah dokumen mana yang mau diambil? Dokumen janji, susah janji diambil. Dokumen yang ada itu tertulis Indonesia masih cenderung ke sistem Eropa kontinental, ya, dengan tipe negara kita Rechtsstaat, bukan rule of law. Teori lagi tuh. Mudah-mudahan tambah bingung ini siapa? Mana mana Budian Wanda. Saya suka Budian ini karena dia itu penasaran terus gitu. Dia beli buku loh. Nggak kira-kira untuk seorang mahasiswa yang sedang bingung dengan proses ini hati-hati. Bingung dulu jangan. Tapi berproses orang harus bingung dulu. Kalau orang nggak bingung, nanti bagaimana dia dalam ketenangan? Harus bermulai dari proses. Dia beli buku itu, Bu Dian itu, saya lihat perkembangannya, sengaja aja ya saya diam-diam. Tanya Indra, tanya ini, itu orang yang benar-benar ingin belajar gitu. Mudah-mudahan mendukung semua seperti itu. Minimal punya buku 200, 300 untuk S3 ya, Bu Dian. Nggak bisa dibaca, nggak apa-apa. Pajangan aja dulu. Tapi nanti ketika Kang Yunus menemukan kasus, oh saya pernah menemukan buku Prof. Aslan, konsepsi hak milik bangsa Indonesia ditinjau dari ajaran HAM. Oh ada teori ini. Nanti ketemunya, Jimli Asidiki, kita lihat, tipe negara hukum modern. Mark Galantar, tandingnya, kita lihat Philip Hajon, yang sangat terkenal dengan hukum perizinannya. Atem Sarudin, koordinasinya, Mutasmat Maja, hukum internasionalnya. Jadi akhirnya kita, ya Bu Dian, nih yang saya lihat, saya yang sedang mencari JD, bukan janda, jati diri. Orang jati diri sebagai kaum ilmiah itu harus berangkat dari kebingungannya. Nah, ini saya jauh membangkitkan semangat dulu, ini bisa dibaca ya. Nah, dokumen hukum ini basicing itu ada declarating, ada amar juga ya. Ada yang bersifat penetapan, ada sifat pernyataan. Ada yang bersifat perbuatan. Hati-hati administrasi negara yang membiarkan fiktif negatif atau positif, ada amar, ada hasil gelar itu dalam saat dugaan, ada saat dalam tuntutan dakwaan P21, P19 yang tidak kunjung menjadi P21 itu juga perlu dipermasalahkan. Kemudian ada pra peradilan, ya dokumennya, ada perjanjian yang melahirkan kontrak. Kontrak itu syaratnya adalah 3. Ada unsur esensialia, ada unsur naturalia, ada unsur
aksidentalia. Beda dengan syaratnya perjanjian. Beda, perjanjian itu saat akad. Itu masih tinggal deduktif. Cacat janji itu sebenarnya di Indonesia susah dibuktikan, ya. Karena itu Eropa kontinental, itu Anglo-Saxon, di sana ada cacat niat, dwaling 1321 ya. Nah, surat kuasa, MOU, apapun bentuknya silakan. Ya. PKS, silakan gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan kekuatan janji ada di kontrak. Konklusi menjadi sebuah teori. Jadi postulat itu harus diuji secara empirikal, jadi teori yang teruji kemudian lama-kelamaan berkembang menjadi ilmu. Ya, jadi jangan harap misalnya sekarang Kang Muhammad Yunus menemukan nanti misalnya pembelaan pengacara putih dan hitam, nah, misalnya teorinya. Nah, itu jangan khawatir, teori itu nanti kalau teruji terus akan menjadi ilmu. Ya, kita lihat ilmu hukum. Hukum itu dulu menurut Hans Kelsen itu dianggap orang tidak ilmu. Sekarang sudah menjadi ilmu, kan? Dianggap hanya tata cara, hanya teknis belaka. Sehingga dulu ilmu perundang-undangan pun dianggap Gesetzgebungswissenschaft, teori and Gesetzgebungswissenschaft, ya, ada teknik perundang-undangan, ada ilmu perundang-undangan, itu beda ya. Katanya tadi siapa anak buahnya Maria, ya, Budian itu dari Pancasila ya. Itu Maria itu bagus sekali ya. Buku ilmu perundang-undangannya sampai Atta Mimi ya. Bapak perundang-undangan Indonesia, Atta Mimi. Bapak perundang-undangan luar, siapa? Tahu ya. KCW, Bapak Konstitusi. Nah, teori yang teruji dan kemudian lama kelamaan berkembang menjadi ilmu, dan demikian keilmuan menciptakan dalil-dalil. Itu teori paradigm. Dalil artinya gini, ketika teori ya, kenapa dalil ini wajib semua calon-calon ilmu menciptakan. Misalnya begini, apa namanya, Mas Guntur ini. Mas Guntur ini di bidang perizinan. Artinya apa? Negara Indonesia ini adalah negara perizinan. Tidak ada suatu pekerjaan tanpa ada izin. Kan gitu. Nah, itu bisa dibuat dalil. Apakah negara Indonesia negara perizinan? Silakan aja. Mau pakai motor, izin dulu nggak? Mau pakai air, izin dulu nggak? Mau gunain tanah, izin dulu nggak? Semua negara izin. Nah, makanya tujuan perizinan tertiban. Berarti kan tidak ada pekerjaan tanpa perizinan. Hakikat itu dalil. Itu harus bisa diciptakan oleh sendiri. Ya, Budian dan kawan-kawan. Tidak ada penuntutan tanpa persangkaan, praduga. Tidak ada praduga tanpa prasangka. Tidak ada prasangka, tidak ada praduga tanpa tidak ada prasangka tanpa praduga, tidak ada prasangka tanpa tidak ada dakwaan tanpa tidak ada dakwaan tanpa ini prasangka. Sebaliknya tidak ada tuntutan tanpa dakwaan. Sebaliknya tidak ada vonis tanpa judiciary proses, judik fakta dan sebagainya. Akhirnya tidak ada narapidana tanpa putusan. Kan begitu? Tidak ada terhukum tanpa putusan. Tidak ada terhukum, tidak ada narapidana tanpa terhukum. Nah, itu dibuat dalil itu berjenjang sangat ilmiah. Begitu ya. Kalau Mas Guntur, tidak ada permohonan hak tanpa aspek pertimbangan teknis. Itu dalil. Jadi semua penggunaan tanah harus ada pertimbangan teknis. Untuk apa? Berarti hakikat dari seks bagian Direktorat Jenderal Penatagunaan Tanah itu adalah untuk memastikan, menertibkan keadilan tetap terjaga agar sesuai antara penggunaan dengan peruntukan di lapangan agar tidak terjadi masalah. Lanjut, setelah masalah apa? Bencana. Setelah bencana apa? Tragedi. Kalau udah tragedi itu Tuhan masuk. Mas Guntur, ingat nggak Mas Guntur kejadian Palu? Hotel Millennium bergerak sampai 3 kilo. Padahal 15 tahun yang lalu kita sudah peringatkan jangan menerbitkan izin lokasi di sekitar kakinya Sulawesi. Pas tepatnya di situ di Hotel Millennium kan.
Nah, kita udah peringatkan Mandiri, ada orang Bandung nggak ini? Hati-hati, jangan membangun sekitar Cimandiri sampai ke Lembang. Itu 15 kilo. Itu lempengnya kota Bandung. Tapi sekarang bangunan, mending Ahok. Ahok itu dari jalan ini ya, nih Mas Guntur nih bagian perizinan. Nggak tahu Kang Tri ini di mana nih. Tadi ada orang Pemda Tri ya, Kang Tri di mana dia? Pemda kalau nggak salah. Nah, Ahok dia berani di Tamrin 9, dia buka 50 meter ke kiri, 50 meter ke bawah, dia tarik garis merah ke Tanjung Priuk. Dia buat sampai kedutaan Inggris kita dituntut tuh, Mas Guntur tahu waktu di Jakarta. Sofian Jalil tuh menantunya itu adalah orang Inggris. Kedutaan Inggrisnya nuntut ke kita 150 miliar. Karena kedutaannya di zona merah kan oleh Ahok. Harus diganti rugi karena tidak bisa dibangun. Berani Ahok itu, tapi bukan berarti Ahok itu pasti Mas Kang Fahruli Pratama yang waktu itu masih di pusat, saya juga Mas Guntur ini, saya malah direktur hukum. Kita dituntut itu sama Inggris. Sofian Jalil menterinya itu. Sofian Jalil udah orang Inggris, menantunya orang Inggris. Nah, yang dipermasalahkan oleh kedutaan Inggris. Minta 150 miliar diganti oleh Ahok. Karena dia nggak bisa mengapa-ngapain. Nah, dia berani. Karena itu memang daerah lempeng, bahaya Ahok itu. Itu Bandung hati-hati tuh. Mestinya kan Cimandiri di belakang kantor gubernur sampai ke Tangkuban Perahu itu 50 meter harus dibebaskan. Coba aja kalau ngamuk Tangkuban Perahu, mungkin meninggal semua orang itu yang sudah diperingatkan lempeng itu. Ya, kemarin kan disenggol sedikit dari lempengnya Cimandiri. Oh, yang jatuh korban di Gunung-Gunung Cianjur kan? Ayo Mas Guntur, silakan itu kedudukan lempeng dalam kedudukan lempeng sebagai bencana tragedi gempa bumi dan kaitannya dengan penataan perizinan di Kota Bandung misalnya atau di Sudirman Tanjung Priuk. Banyak ya. Setiap hari kita menciptakan judul 5.000 aja ada sehari. Makanya jika ada tesis 5.000 sehari masih kurang. Ini judul tesis saja susah. Gimana nih Kang Yunus? Izin Prof, mungkin Judul. sekarang memang di peta RT RW provinsi Perda 9 tahun 2022 Boleh memang minum ada ya? peta tematik terkait peta bencana itu. Jadi rawan bencana. Jadi dalam menerbitkan izin lokasi atau PKKPR sekarang kajian terhadap tata ruangnya harus sesuai. Kalau tidak sesuai mungkin tidak diizinkan PKKPR-nya. Mungkin itu Prof. Nah, ya, artinya itu kan teori, memunculkan gagasan, kedudukan, itu status hukum maksudnya kalau orang itu kan administrasi negara, ya, kedudukan kajian atau kajian kedudukan hasil kajian, hasil kajian lingkungan dalam rangka penetapan lokasi ditinjau dari hukum lingkungan. Itu menarik, studi kasus terhadap pemberian izin kawasan rawan kenapa ini? Kawasan rawan bencana berdasarkan Undang-Undang nomor sekian tentang bencana. Bentar ya, baterai saya habis. Kita sampai jam berapa? Oh masih. Jam 10 kah? Atau setengah 10? Terserah. Ini kan masih. Jadi nanti ini saya kirim ya. Kalaupun belum nyampe, kita akan lewat terus. Pertemuan 3 nggak nyampe, baca di rumah. Yang nggak tahu tolong tanyain gitu ya. Karena hakikat dari mata kuliah ini substansi CPL, capaian pemberanan lulusan, subnya ini adalah menempatkan pemikiran ilmiah dalam menulis. Bagaimana dalam praktek, Kang Guntur dan Bu Jaksa, serta Bu dari Pak Pemda, kita tidak pernah kehilangan arah baik dalam membuat hukum maupun dalam menegakkan hukum. Ini fungsinya teori hukum. Oh, itu ada landasan teorinya. Nah, itu menunjukkan orang sekolah atau tidak, pimpinan yang sekolah atau tidak, pimpinan yang wise atau pimpinan yang preman, pimpinan yang menggunakan kewenangan atau pimpinan yang menggunakan power.
Beda tuh ya. Sekarang ada 126 proyek. Ayo Mas Guntur, strategi selesai berapa 5 tahun? Rensera berapa? Prolegnas 136 selesai berapa? Berhasil kah? Ya, itu tugas kita sebagai orang-orang ilmiah. Undang-undang harus selesai 136, sekarang 29 aja diprotes mulu gitu. Sumur PLN berapa yang harus selesai dalam 5 tahun? Bentar ya. Nah, gitu ya. Tolong, silakan Mas Guntur. Nah, tadi itu kan teori apa yang diinikan oleh Mas Guntur. Nah, teori keseimbangan, ya, apa yang disebut dengan dalam hukum lingkungan itu yang disebut dengan apa namanya teori yang berkelanjutan itu apa? Sustainable. Ya, dalam pengelolaan lingkungan itu kan gini ya. Misalnya kawasan lindung. Apa yang dimaksud dengan kawasan lindung? Kawasan yang filosofinya gimana, Mas Guntur? Jadi berangkat dulu dari teori dasarnya. Ada kawasan lindung, ada kawasan budidaya. Harus dari situ dulu. RT RW itu isinya itu kok. Kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terbagi dari 12 zonasi. Kemudian kawasan budidaya terdiri dari berapa? Kawasan budidaya bagi lagi dua, perkotaan dan wilayah pedesaan. Bagaimana pembangunan pedesaan? Terbalik nggak? 70% banding 30. Sebaliknya di kampung 30 banding 70 hijaunya. Itu taat tidak? Nah ini kan ada kawasan lindung, ada kawasan budidaya. Kawasan budidaya dibagi lagi. RT RW itu aja isinya. Kemudian ada yang disebut dengan pemiksaan itu apa namanya unsur-unsur kawasan lindung ada berapa? Ada 9. Bagaimana ketinggiannya dalam permukaan laut? Ketinggiannya di atas 2000 kok mau dibangun? Terus humusnya di atas 90 cm. Kepres 32 90 bagaimana kok nggak jalan? Itu kan tidak bisa dicampuri oleh menteri yang hanya sibuk mengurus partai. Hargai itu dirjen. Hancur semua kan? Dirjennya juga dilelang. Astagfirullahaladzim. Mabok kita. Bukan non PNS dari partai, dirjen. Ada lagi direktur. Dicampurinya. Celaka semua. Jangan main-main dengan teknis ya. Tempatkanlah orang itu pada tempatnya. Kalau tidak mau hancur gitu ya. Gimana nanti kejaksaan diambil dari tukang beca? Mau nggak, Bu? Karena menang lelang misalnya ya. Atau hakim-hakim korupsi sekarang lihat saudara ya. Ada dari HTN, ada dari ekonomi. Udah negara ini udah open bidding. Oh gaya, gagah. Apakah open bidding itu sudah cocok? Gimana karir Bu Dian ini? Udah ngarir jaksa dari dididik secara teknis. Kemudian masuk lagi bengkel. Ya, pendidikan lagi, umum, teknis. Kalah sama partai jadi jaksa. Apakah itu sistem karir, sistem merit? Itu undang-undang dikangkangi semua. Apa itu, Du? Malu kita. Hancurkan negara ini. Coba lihat ya. Menteri sama wamen bisa nggak mempengaruhi dirjen? Mestinya nggak boleh. Selama itu teknis jangan ikut-ikutan. Saya sekolahnya insinyur loh. Ada nggak jurusan geodesi, jurusan sarjana hukum lulusan geodesi? Banyak. Karena partai masuk, wamen harus partai. Wamen itu ngumpulin para kepala kantor salon 3. Sama aja di Pemda itu. Halo orang Pemda, Bupati dislike dan like. Nempatin orang sarjana peguburan. Jadi ketua Bapeda, bahkan itu. Pusing negara ini kan. Apa itu open bidding? Udah jelas merit system sudah bagus. Kejaksaan yang belum tersentuh itu. Tapi kejaksaan sangat diganggu oleh KPK. Secara teori itu masalah besar. Secara teori ya, kita kan bukan pragmatis. Pragmatis ansih, tidak. Itu ad hoc kok. Hancur kan? Di mana Bawasdal? Di mana dengan MK? Konflik kewenangan di mana-mana. Yang
Agung kan yang dimarahin oleh Budian tuh. Masa saya bertanggung jawab perbuatan orang lain, instansi lagi gitu. Gimana sih kan? Fenomena-fenomena hukum seperti itu mesti kita luruskan di sini gitu ya. Walaupun hanya sekedar pelurusan, kan nggak berdaya kita mah ya. Nah, itulah teori itu gitu. Nah, Mas Guntur tadi bagus ya. Tapi Mas Guntur, bagaimana supaya itu efektif? Tidak semua kawasan budidaya itu dapat diterbitkan izin. Itu kan dalil yang dibangun oleh, tapi utamakan dulu bencana. Karena bencana itu berasal dari tragedi. Tragedi itu berasal dari masalah resistensi. Kalau sudah tragedi, itu sudah Tuhan marah. Makanya kawasan lindung itu kawasan apa, Mas Guntur? Kawasan yang boleh dipandang, dipegang jangan. Kan begitu. Kata Elia Kadam, boleh-boleh dipandang, dipegang jangan. Begitu sakralnya, berarti ada nilai sakral di kawasan lindung. Bukannya mestinya di Nagoya. Di Nagoya mereka punya teknik tinggi. Dalam trap-trap itu mereka bisa membangun rumah di China. Di Indonesia, Hambalang dibangun, ya hancur. Tanahnya embal, apa namanya embal itu? Air kemas, diuruk 2000 truk juga nggak akan bisa. Diuruk, sudah itu ketinggiannya jauh, ditanam rumah, bencana yang ada. Bukan uang negara itu penyakitnya, Bu Dian. Itu penyakitnya audit lingkungannya yang nggak benar. Kenapa dikeluarkan penetapan lokasi? Uang negara, ya bengkak terus. Ya bonceng apalagi. Nah, Indonesia kan jajah Belanda. Senang kan? Oleh company dulu. Company 1602. Siapa? Cornelis de Houtman mendarat. Dikasihlah orang-orang tua kita enak, kalau macam. Dikasih kekuasaan. Batavia. Ya company. Menjadi, kok perusahaan menjadi negara? Datanglah Belanda. Ratu Yuliana, dimakanlah kita 350. Apa kita yang dimakan? Nyawa. Apakah nyawa lebih ngeri? Harta. Yang paling mengerikan, warisan. Ada nggak? Negara Indonesia tujuannya apa? Kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan pejabat? Bestu Urzok atau barbar? Bestu Urzok kan kesejahteraan rakyat. Tapi yang ada sekarang kesejahteraan pejabat. Ada nggak pejabat yang nggak punya mobil? Mas Guntur aja punya mobil 3 tuh. Mas Uwi 4. Tapi rakyat menjerit. Nah, itu mah hanya akibat karena ada teori yang salah. Jadi gitu Mas Guntur. Mending pertanyaan itu ambil saja untuk tesis. Kekuatan mengikat, dokumen hukum. Gitu ya, kajian ya. Kekuatan mengikat, kajian hukum, apa namanya? Kajian apa RPL DPR nggak terserah dalam rangka penetapan izin lokasi untuk menghindari lokasi rawan bencana di Indonesia berdasarkan undang-undang tentang lingkungan atau rawan bencana. Jadi dokumennya itu yang mesti ajak. Jika ada kejadian, dokumen itu bisa dipidana. Itu, Mas Guntur ya. Nah ini, oke kita kembali ke term. Ini secara pemetaan, term itu adalah kalimat. Kalau Bu Dian katakan, mana Bu Dian nggak kelihatan. Kalau orang hukum kata term itu, kalau benar kata itu disebut pras. Propnya malah hilang. Tadi baterainya kayaknya mati. Wah, ngeri ini. Sampai hilang-hilang gini. Iya, laptopnya Prof. Aslan kayaknya habis baterainya. Habis ini Tidak ada jelas. bentar, Profnya ini Nel. Belum. Kenapa si Dian yang keluar? Oh, dia nelpon. Prof telepon Pak Dian, bukan jam Budian. Jadi keluar dulu terus ngangkat telepon. Iya dia itu nanti dapat nilai A ya. Mohon maaf ya gitu. A+. A+. Apa sih? Pak Agung, Pak Lihat Agung. Ya, Pak Richard gua sampai ngeprint tuh. Gua Iya. niat Pak kuliah Atri rajin banget.
Iya, Patri rajin banget ini. Ini bukannya A+ lagi nih. A++. Paling siap-siap paling teknologi. Jangan sampai malu kita ini. Siap, Santai, Pak Pak. Richard. Siap. Fasilitasnya gimana? Fasilitasnya udah memenuhi belum? Itu ini nanti Bu Nadia yang bicara. Soalnya itu teman-teman katanya udah siapin berbagai macam pertanyaan. Kita harus digempur, apalagi Pak Yunus no. Fokus banget tuh Pak Yunus no. Udah mau gempur kita ntar. No, Pak Embang apalagi no. Udah di gazebo dia. Udah siap-siap, itu pertanyaan udah 10, udah disusun. Permisi nih. Kenapa permisi? Enggak, untuk Pak Pri, beliau siap. Siapa ya Hmm, PJ-nya? Aku kan ada di kampus nih. pada mirip lah langsung PJ-nya. Iyalah, Enggak. langsung mata miri aja. Langsung jangan ini lagi dilempar forum, langsung saya ininya PJ-nya langsung digas Enggak gini. gitu loh. Enggak kayak gitu lah. Sampaikan dulu. Masa Ya kan barusan ini ketemu, Camiri kebetulan ada di kampus sekalian. barusan ketemu Pak Ida. Beliau bilang Pak Pri-nya siap ya. Dia menanyakan online atau offline. Jam berapa itu, Pak? Jadwalnya jam berapa? Pak Pri. Soalnya kalau Pak Pri itu di jadwal jam 12.30 pas 12:30. Ya itu. Kapan Kalau kita mau bisa offline